minggu lalu sudah dibahas mengenai arahan bagaimana dari Ibu Gembala, dari Pak Frans, bahkan sudah diingatkan bahwa mulai 2024 kita punya habit baru, punya kebiasaan baru, mencatat, sehingga kalau ada yang kelewat kita bisa pelajari di rumah, dan sehingga kehidupan kita bisa diubahkan. Amin. Oke, tema yang saya dapatkan di bulan ini atau di minggu ini, temanya dampak Roh Kudus. Dampak Roh Kudus. Nah, karena dampak Roh Kudus itu selalu bicara, kalau kita ngomongin dampak, artinya hasil atau akibat dari sesuatu. Oke? Hasil atau akibat dari sesuatu. Nah, saya punya jadi waktu saya pikir ini atau hasil dan dampak sesuatu, saya pikir kita saya mau bilang gini, apa yang ditabur atau dilakukan hari ini, apa yang ditabur atau dilakukan hari ini tidak menghasilkan hari ini. Oke, apa yang ditabur atau dilakukan hari ini tidak menghasilkan hari ini. Tapi apa yang terjadi hari ini dampak dari apa yang dilakukan di hari yang lalu. Siapa yang setuju dengan ini? Betul ya? Jadi apa yang dilakukan hari ini tidak menghasilkan hari ini, tapi keadaan kita hari ini karena hasil dari apa yang kita lakukan di hari yang lalu. Nah, maka dari itu saya pikir judulnya apa ya? Investasi. Kayak investasi kan? Kita invest, lakukan hari ini, kita baru bisa menikmatinya nanti. Oke, jadi judulnya investasi saja. 1 Korintus 2 ayat 7 sampai 6 bilang gini. Sampai 16 bilang gini. Tapi saya akan mulai baca ini satu persatu supaya kita bisa mengerti konseptual atau konteks dari apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kita. Dia bilang gini. Tetapi apa yang kami beritakan ialah hikmat Tuhan, hikmat Allah. Oke? Yang diberitakan, ingat sekali lagi, hikmat Allah, bukan pengertianmu, bukan pemahamanmu, bukan dari buku, bukan dari motivator, tapi hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Sekali lagi, tersembunyi dan rahasia. Jadi kita harus paham bahwa ini tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Lalu hikmat ini tersembunyi, rahasia, disediakan Allah untuk kita dan supaya kita menjadi mulia. Oke? Supaya kita menjadi mulia. Jadi saya mau bilang bahwa hikmat akan membawa kemuliaan bagi kita. Bukan uangmu, bukan jabatanmu, bukan posisimu, bukan pencapaianmu, tapi hikmat yang akan membawa kemuliaan bagi kita. Jadi jangan terlalu pikirin cari-cari yang lain. Kalau kata firman Tuhan, carinya hikmat, karena hikmat yang akan membawa kemuliaan bagi kita. Seringkali kita cari dari tempat lain, datang ibadat yang hari Minggu, EXO, acara ibadah komsel, datang ke ibadah-ibadah KKR. Tapi kita akan minta dan cari itu daripada Roh Kudus, sehingga hikmat itu gak datang, rahasia kebenaran itu gak datang ke dalam kehidupan kita. Gak maksud menyinggung, mari kita belajar bersama-sama firman Tuhan yang jelas. Amin. Nah, cara mengenal hikmat harus mengenal Roh Kudus. Sepakat? Lalu sebab yang dinyatakan Allah kepada kita hanya melalui Roh Kudus. Nah, kalau Roh Kudus kasih tahu sama Ibu Gembala, kasih tahu jemaatmu si Sarah, berarti bukan dari Ibu Gembala. Betul nggak? Dari Roh Kudus. Jadi kita minta dari Roh Kudus. Nah, sometimes seringkali
kali Tuhan bicara lewat orang tua kita, Roh Kudus bicara lewat buku, Roh Kudus bicara lewat pujian penyembahan kita. Apa poinnya? Jadi isi hatinya Allah, rahasianya Allah, itu kita bisa dapatkan hanya dalam Roh Kudus. Jangan cari yang lain. Nah, pertama, hikmat membawa kemuliaan bagi kita. Ingat, tadi kita sudah bilang ya. Kedua, harus mengenal Roh Kudus. Ketiga, mengetahui Allah melalui Roh Kudus. Next, mari kita lihat dampak daripada Roh Kudus. Selanjutnya, Roh Kudus memimpin kita menjadi bejananya Tuhan. Nah, kita selalu bilang bahwa kita ini bejananya Tuhan, betul nggak? Bejana yang gimana sih? Yang bulat, yang kotak, yang gede, yang kecil, yang selang, yang gimana sih bejananya Tuhan? Kita kan nggak tahu kan? Nah, kita hanya bisa tahu dengan Roh Kudus. Nah, kita bikin skenario, kita pengen menjadi bejana yang besar, ternyata kita jadi bejananya yang kecil tapi mengalir terus. Kan nggak jadi-jadi. Terus kita berontak gitu, enggak kan? Nah, kita tahu caranya untuk mengetahui kita harus menjadi bejana yang seperti apa dari Roh Kudus. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. 5. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Jadi kalau kita rusak, yang benerin siapa? Iya, tukang periuknya kita siapa? Tuhan. Jangan pakai pemikiran kita. Kita nggak pengennya jadi bejananya yang begitu, jadi bejananya yang begini. Enggak. Sehebat-hebatnya kita kekeh pengen jadi bejana itu, percayalah, engkau akan dibelokkan kembali. Engkau akan dibelokkan kembali. Bahkan sejauh apapun Anda jatuh di dalam dosa dan pelanggaran dan kesalahan, engkau akan ditarik kembali. Kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan, akan ditarik kembali. Karena menurut dia, ini bukan bejana yang gue mau. Saya akan benerin. Kalau betul, gampang saya. Senakal-nakalnya anak, sebuah-buah ajarnya anak, mau gimana? Saya harus tarik. Orang tua pasti tarik. Ini bukan yang saya rencanakan. Bukan jadi anak yang seperti ini yang visi yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan saya untuk mendidik anak saya. Seperti itu juga Bapak kita. Nah, kalau ada Roh Kudus, waktu kita jatuh, waktu kita salah, waktu kita melakukan pelanggaran, waktu kita salah arah, dia akan tarik kita. Dia akan tarik kita. Gak peduli, dia akan tarik kita. Engkau tidak akan pernah nyaman di dalam kehidupanmu waktu engkau salah jalan, karena engkau tidak berada di jalannya Roh Kudus. Roh Kudus memberikan visi hari depan, memberikan visi. Siapa yang butuh visi? Anda gak akan pernah jadi apa-apa dan kemana-mana, dan hidup gak akan pernah berarti kalau gak punya visi. Kita gimana dapetinnya visi yang benar? Dari Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 13. Ini udah benar? Oke. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Gitu ya? Dari awal kita bisa tahu, gua akan jadi kayak gitu, menjadi seperti itu. Saya akan tahu dari awal visi saya akan ke sana.
saya bisa tahu? Karena Roh Kudus. Next, mendapatkan kuasa. Mendapatkan kuasa. Roh Kudus harus turun dan berada bersama dengan kita, maka kita punya kuasa. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 1 ayat 7-8. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Halo, jangan ngatur waktunya Tuhan. Engkau tidak bisa dapat, udah dikasih tahu, tapi suka ngiyel, pengen tahu ngatur waktunya Tuhan. Ayat 8 itu saya bicara buat diri saya sendiri. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke panggilan kehidupan kita akan terjadi. Mustahil. Kalau kita tidak dapetin kuasa, mustahil kau akan keluar dari setiap persoalan dan problema kehidupanmu. Amin. Kalau kita tidak dapetin kuasa, tidak mampu. Gak akan bisa, percaya dah. Gak akan bisa. Kita butuh kuasa otoritas. Bahkan waktu kalau kita mau ingat, waktu amanat agung diturunkan, jadikanlah seluruh bangsa bertumbuh dengan. Karena Roh Kudus yang akan menyertaimu. Bukan karena kehebatanmu, kemampuanmu, bukan karena kau bergaul dengan aku, bukan karena kau murid-muridku, tapi karena Roh Kudus yang